qaumun sakanul jar'a wa hum syaraful jar'i wa mun'araji ja'u lil kauni wa zulmatuhu ammatu wa dhalamu syirki daji. 47, tapi syair yang kedua belum, Beb. Kemarin baru syair yang pertama, Qaumun Sakanun saja. Yang ini belum. 47 tapi yang syair kedua belum. Ya belum. Masa belum? Belum. Kemarin panjang sampai sirah itu. Sepotong dari ini. Iya. Gitu. Gitu. Cuman separuh kemarin. Ya kita ulang dulu gitu. Gitu. Siapakah mereka yang dikatakan di sini sebagai orang-orang yang jika kita bersama dengan mereka, maka kehidupan kita ini bisa menjadi penerang untuk orang lain, bagaikan kasuruj, seperti lampu-lampu yang menerangi di saat malam gelap gulita. Mereka adalah fahumul hadi wa sahabatuhu, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Sebenarnya di sini Imam Ghazali mensifati Nabi dan sahabatnya dengan mengatakan mereka adalah qaumun sakanul jar'a awahum. Mereka adalah orang-orang yang menempati al-jar'a, bukit-bukit berpasir, maksudnya itu Jazirah Arab. Karena secara geografis memang wilayah itu dipenuhi oleh padang pasir. Bahkan padang pasir tersebut menjadi benteng alami pertahanan bangsa Arab. Syaraful jar'i wa mun'araji. Syaraful jar'i wa mun'araji. Bahkan mereka adalah kemuliaan bagi bukit berpasir tersebut dan semua lembah yang berpasir. Jadi kalau tidak ada Nabi, maka bangsa Arab itu biasa-biasa saja. Ya, kemuliaan bangsa Arab itu karena terutusnya Nabi pertama kali itu kepada bangsa tersebut. Itulah kemuliaan mereka. Jadi seandainya kita ini buat fakhr, bangga-banggaan suku, maka pasti kita akan bungkam kalau orang Arab mengatakan, oh, kami punya Nabi, nggak selesai. Maka ketika Abu Jahal itu ditanya, mengapa engkau tidak percaya dengan Muhammad? Saya tidak percaya, bukan tidak percaya dengan dia. Saya tahu dia itu alamin orang yang sangat terpercaya, tidak pernah dusta. Lalu mengapa engkau tidak beriman? Masalahnya begini, sejak dulu suku-suku Quraisy ini mereka saling berlomba dalam kebaikan. Ada yang menjadi tugasnya siqoyah, memberi minum jamaah haji, ada yang membawa bendera perang, ada yang macam-macam untuk berkhidmat dengan dengan Ka'bah. Mereka saling membangga-banggakan diri terhadap leluhur kebaikan-kebaikan yang mereka buat. Dan kita Bani Abdi Syams selalu bisa mengejar apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh Bani Hashim. Nah sekarang kalau Muhammad sudah ngaku jadi nabi, ketika kita saling membanggakan klan-klan kita, mereka mengatakan, oh kami punya nabi. Terus kita mau ngomong apa? Jadi memang kebanggaan. Dan ada satu hal, orang-orang Quraisy dulu selalu mengatakan, itu seperti Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu ayahnya Hindun binti Utbah. Dia mengatakan kalau seandainya memang benar Muhammad itu nabi, bukankah yang diuntungkan itu kita orang Arab? Karena nabi yang diutus itu dari bangsa kita sendiri. Jadi kemuliaan bangsa Arab sebagai bangsa terbaik di alam semesta ini, bangsa terbaik, adalah karena terutusnya Nabi dipilih dari bangsa mereka. Maka syaraful jar'i wa mun'aruji. Jadi kemuliaan tempat tersebut dan orang-orang yang menghuninya ya karena adanya Nabi tersebut, adanya Nabi dan para sahabat.
Nah, saya teruskan ya. Ja'u lil kauni wa zulmatu. Biasanya itu orang-orang di Maroko, orang-orang di luar sana itu kalau sudah sampai di lafaz Jawa cepat baca ja'u lil kauni. Allahu a'lam apa hikmahnya. Ja'u lil kauni wa zulmatu. Mereka yaitu Nabi, para sahabat dan para sahabat, mereka datang lil kauni di dalam alam semesta ini dalam keadaan wa zulmatuhu, amat kegelapannya alam semesta ini amat telah diliputi, telah meliputi kegelapan di mana-mana. Artinya itu diutus di masa jahiliyah. Dan dalam keadaan wa dhalamu syirki, kegelapannya kesyirikan daji bagaikan malam yang gelap gulita. Saya ulang lagi, para nabi dan sahabat itu datang di saat alam semesta ini dipenuhi dengan kegelapan, yaitu kegelapan syirik yang diibaratkan di sini bagaikan meliputinya gelap malam, gelapnya malam. Jadi kita fokus sebentar. Ini welek jadi ya, contoh. Tapi ya inilah yang memudahkan kita untuk membuat satu muqabalah perbandingan. Film itu, kalau antum nonton film, semakin jahat yang jadi antagonis, semakin besar penjahatnya, berarti kan mestinya lakon yang jadi apa namanya, jadi bintangnya itu semakin jago. Ya. Kenapa Imam Mahdi itu diceritakan dalam hadis kok luar biasa sekali? Karena munculnya Imam Mahdi itu dikala dunia ini diliputi oleh kezaliman. Maka dalam sebuah riwayat akan datang seorang laki-laki dari ahlul baitku, namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi ini. Jadi sekup kekuasaan Imam Mahdi itu bukan Jazirah Arab saja, seluruh dunia atas nas hadis ini. Hadis sahih riwayat Muslim bahwasanya Imam Mahdi itu akan menguasai seluruh dunia. Berarti kita bagian dari perjuangan tersebut kalau kita jadi orang baik, iya. Maka Nabi mengatakan kalau engkau mengetahui bahwasanya Imam Mahdi telah muncul, maka berbaiatlah walaupun kalian merangkak di atas salju. Jadi kita orang Magetan ya harus ke sana menyatakan baiat kita, karena tidak ada pilihan ketika itu. Kalau nggak ikut Imam Mahdi, berarti akan diperangi oleh beliau. Kalau nggak mau baiat. Nah, Imam Mahdi itu muncul di masa Nabi menceritakan dikala dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya diliputi oleh jur itu kezaliman. Jadi menjelang datangnya Imam Mahdi, itu keadaan dunia ini ada kezaliman secara universal, menyeluruh. Bahkan Sayyidina Ali, beliau mengatakan ketika Al-Mahdi itu muncul, orang mengatakan Allah saja itu dibunuh. Terjadi kezaliman di mana-mana. Sehingga sebagian ulama menggambarkan keadaan umat ketika Imam Mahdi muncul seperti ibu yang mau melahirkan, ya. Semakin merintih kesakitan, menunjukkan Imam Mahdi sebentar lagi akan lahir. Sebagaimana ibu yang melahirkan, semakin dia merintih berarti sudah pembukaan sekian. Semakin dia menjerit, nah berarti bayinya sebentar lagi akan keluar. Nah begitu juga dengan umat ini, semakin merintih mereka dan kesakitan, mereka betul-betul terdesak, butuh pemimpin yang membimbing mereka, yang menyelamatkan mereka. Nanti di saat itulah Imam Mahdi keluar. Nah kalau ingin melihat lakon sejarah yang hebat, lihat zamannya. Ya kalau cuman ya sekup negara begitu, banyak yang korupsi. Ya semakin banyak yang korupsi semakin nampak hebatnya KPK, kan begitu. Kalau yang korupsi 1-2 ya nggak kelihatan jagonya. Nah hebatnya Nabi itu
Beliau diutus dalam keadaan wazul madhu ammat. Bukan hanya di dunia, dulu setan itu, jin-jin itu naik ke langit mencuri dengarnya pembicaraan malaikat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu keputusan, aku putuskan begini gitu. Saya takdirkan akan terjadi ini. Maka keputusan Allah itu yang pertama kali dengar adalah malaikat-malaikat yang memikul arsy. Ada 4 malaikat hamalatul arsy, yaitu pemikul arsy. Maka ketika malaikat-malaikat ini mendengar keputusan Allah, mereka itu bertasbih subhanallah. Maka malaikat yang berada di langit ke-7 itu tanya, itu kenapa itu? Jadi diikuti subhanallah ya. Jadi malaikat pemikul arsy bilang subhanallah. Nanti di bawah malaikat yang di langit bawah subhanallah. Terus itu diikuti oleh malaikat yang berada di langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Sehingga malaikat-malaikat yang di bawah yang langit dunia itu tanya, kenapa kalian kok tak bertasbih? Gak tahu, yang di atas bertasbih. Tanya kenapa? Terus naik sampai nanti yang di langit ke-7 tanya, wahai malaikat pemikul arsy, kenapa kalian bertasbih? Allah mengeluarkan keputusan begini. Oh begitu. Nanti malaikat yang itu nyampaikan ke bawah. Malaikat yang berada di langit ke-6 terus sampai ke langit ke dunia. Ada apa itu? Allah beri keputusan begini. Nah itu setan-setan itu naik ke langit dunia, curi dengar apa yang dibicarakan malaikat. Keputusan Allah apa sekarang? Nah kemudian mereka membawa berita itu, nanti bersekongkol sama dukun dengan perjanjian tertentu. Nah makanya dukun itu tahu informasi-informasi gaib dari jin yang mencuri dengar berita-berita yang menjadi pembicaraan malaikat di langit. Hingga dukun-dukun itu jadi tahu. Nah dengan datangnya Nabi, lahir Nabi, itu langsung setan-setan itu tidak bisa naik. Jadi kelahiran beliau itu mempengaruhi alam semesta. Hingga malaikat itu, setan-setan itu bingung, ini kenapa kok kita nggak bisa naik? Karena langit itu dijaga. Karena jika nanti ketika wahyu turun, nanti terjadi iltibas. Wahyu dari Allah dengan informasi jin yang disampaikan ke dukun, terjadi simpang siur. Maka sebelum wahyu turun, langit harus dijaga. Tidak ada informasi kebenaran lain selain wahyu. Paham? Tidak ada. Hingga nanti tidak terjadi iltibas, langit dijaga. Ini lahirnya saja. Ketika beliau lahir, semua berhala-berhala yang disembah 360 berhala yang dijejer di sekitar Ka'bah, tiba-tiba ketika orang Quraisy itu keluar, karena Nabi itu lahir menjelang subuh, itu ketika keluar pagi itu sudah dalam keadaan tertelungkup semua. Kepala itu jadi di bawah, kakinya di atas. Seakan-akan dengan lahirnya itu simbol-simbol kesyirikan itu sudah diberi tanda, ini bakal habis kesyirikan di dunia. Api yang 1000 tahun telah disembah oleh orang-orang Majusi di Persia sana, yang mereka selalu jaga supaya tidak mati, namanya api abadi. Tiba-tiba api itu mati semua, habis. Hingga dukun yang ada di Persia, ini telah kayaknya ini akan terjadi hal besar. Telah lahir ini sosok yang akan menghapus pemahaman akidah atau keyakinan yang kita selama ini kita pegang. Itu lahirnya itu, belum dakwahnya. Ini belum ada sahabat ini. Terus balkon ada 4 balkon. Ada balkon Surafat, dalamnya Surafat itu balkon tinggi yang dibuat oleh Anusirwan. Anusirwan itu raja Persia. Tiba-tiba itu goyang itu, retak, dan tidak pernah terjadi hal itu selamanya. Ini seakan-akan isyarat bahwasanya kekuatan Persia, yaitu kekuatan kerajaan Sasanid, yaitu kekuatan kerajaan keluarga Sasanid,
itu akan retak sebagaimana retaknya balkon yang dibangun oleh Anusirwan. Megah sekali. Jadi kebenaran Islam itu sebenarnya ketika lahir nabinya, sang pembawa Islam itu sudah Allah beri tanda-tanda itu. Sudah Allah beri. Nah maka terkadang orang yang membawa agama ini dengan tulus, ya, ketika dia menyampaikan syiarnya, itu pun membuat keajaiban sebagaimana dulu lahir Nabi. Mestinya tidak sama, tapi mirip gitu. Suatu hari serombongan sahabat datang ke istana Persia. Serombongan sahabat datang ke istana Persia. Waktu itu jenderal Persia tertinggi namanya Rustum. Maka dijamu tamu-tamu pada sahabat. Ini kejadian ini selepas Nabi wafat pada zaman kekhilafahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu Rustum tanya kepada rombongan sahabat, saya mau tanya, apa yang disampaikan oleh Nabi kalian kepada kalian? Apa yang Nabi kalian bawa itu sebenarnya apa? Apa yang beliau ajak? Maka para sahabat mengatakan yang beliau ajak itu adalah tauhid, yang simbolnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung kerajaan Persia itu goyang. Itu sampai dalam riwayat goyangnya itu seperti pohon kurma yang diterpa angin. Sahabat itu juga kaget. Maka Rustum itu bilang, kalimat ini kalau kalian baca di rumah kalian, kok rumah kamu juga goyang begitu? Enggak, kata sahabat itu baru kali ini. Ketika la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu digemakan di sarangnya kekufuran, goyang. Maka di akhir zaman nanti ada pasukan Imam Mahdi 70.000 orang yang dikatakan dengan julukan Bani Ishaq, 70.000 Bani Ishaq dalam hadis riwayat Muslim. Mereka akan menaklukkan suatu negeri yang separuh ada di darat, separuh ada di laut. Itu bukan dengan senjata, tapi dengan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Langsung itu runtuh. Bentengnya itu langsung roboh langsung. Jadi ada nanti pasukan Imam Mahdi di akhir zaman, perangnya itu dengan takbir, tahlil, tahmid, takdis. Ini enggak pakai senjata. Kalau mereka lapar, karena semua orang yang bisa makan ketika Imam Mahdi muncul itu hanya orang yang ikut Dajjal. Orang yang ikut Dajjal calon lapar itu. Maka sahabat tanya, bagaimana makanannya orang beriman? Makanan mereka adalah tasbih, tahmid, tahlil. Jadi kalau zikir antum belum sampai pada tingkatan bisa mengenyangkan perut, wes ojo ngarep-ngarep ketemu dia. Calonnya lu. Jadi ada wiritan itu sampai tingkatannya lu bener ambil tasbih terus zikir gelegekan. Allah. Lagi kawopo urip konang sama aja. Ya itu pun belum pasti amat ya. Tapi orang kayak kita begini yang masih membangun istana di dalam perutnya ya janganlah ya. Mati itu duluan sebelum Dajjal muncul. Allah, amin. Ya Rabbi fa'ajil bil faraji, Ya Rabbi fa'ajil bil faraji.